Aksi unjuk rasa warga asal Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor di kantor Kecamatan Cigudeg berlangsung ricuh. Massa yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin ini menagih janji Gubernur Jawa Barat pasca penutupan tambang di kawasan Cigudeg dan Rumpin. Kericuhan dipicu oleh kekecewaan atas sikap camat saat menemui pengunjuk rasa. Mereka menilai camat tidak membela warga karena tidak dapat menyampaikan keluhan warga pada gubernur. Akibatnya, massa yang kecewa melampiaskan amarahnya dengan melempari kaca kantor kecamatan dengan batu dan botol air mineral. Tidak hanya itu, massa juga memblokir jalan Cigudeg Bogor dengan membakar ban bekas. Ya, akan dibukanya tambang dalam jangka 3 bulan, belum ada kepastian, dan tuntutan kompensasi yang dijanjikan sebulan 3 juta sampai saat ini belum turun juga. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Raya Cigudeg serta pelayanan masyarakat di kantor kecamatan lumpuh total. Warga mengancam akan menduduki kantor kecamatan Cigudeg hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Anggota mana nih? Situasi di Kampung Kalawi RT 1 RW 6 Kecamatan Kuranci, Kota Padang, Sumatera Barat memanas saat petugas Pengadilan Negeri Padang membacakan surat penetapan eksekusi lahan. Eksekusi dilakukan atas sengketa tanah seluas 1 hektar dengan Syafri sebagai pemohon eksekusi dan Daimi Said sebagai termohon eksekusi. Kericuhan terjadi saat pihak termohon melakukan aksi penolakan. Keluarga termohon bahkan sempat pingsan. Sejumlah warga menghadang alat berat yang akan merobohkan bangunan. Petugas kepolisian terpaksa melakukan upaya paksa untuk mengamankan lokasi. Sengketa tanah antar kaum suku Tanjung ini telah berlangsung puluhan tahun. Berdasarkan putusan pengadilan, perkara ini dimenangkan oleh pihak Syafri sebagai pemohon eksekusi. Meski diawali aksi penolakan, pihak Pengadilan Negeri Padang menegaskan eksekusi tetap dilaksanakan sesuai putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa lanjutan penolakan relokasi rumah potong hewan Pegirian di Balai Kota Surabaya berlangsung ricuh. Sejumlah emak-emak pengunjuk rasa memaksa masuk Balai Kota untuk menemui Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Para pengunjuk rasa menolak direlokasi ke rumah potong hewan di Tambak Oso, Wilangun karena lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka. Nggak mau dipindah, soalnya rawan di sana, tempatnya kecil, Pak, kecil. Nggak layak dipakai, Pak. Mulai bapak saya hidup sampai meninggal, tetap ada LPH. Kenapa baru sekarang dipindah ke DPRD Pak Erik? Dipindah, nggak mau dipindah. Sebelumnya, sejumlah pengunjuk rasa telah menolak relokasi RPH Pegirian di kantor DPRD dan sempat ditemui oleh pihak pemerintah Surabaya. Namun pertemuan tidak memperoleh titik temu. Bahwa program ini sudah sejak tahun 2016 yang kemudian sudah direncana dalam rencana pembangunan kota, penataan kota, yang mana kemudian pemerintah kota juga saat ini lagi melakukan penataan untuk kawasan religi. Dan kemudian kita juga sudah jelaskan secara gamblang tentang pelaksanaannya itu direncanakan dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri. Meski tidak bisa bertemu dengan Wali Kota Surabaya, mereka mengancam tetap menggelar kembali demo hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Musibah kebakaran hebat melahap satu unit rumah yang di dalamnya beroperasi apotik di wilayah permukiman padat penduduk di Kelurahan Mandati 3, Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
Tentu saja warga sekitar langsung panik dan berjibaku memadamkan api yang terus berkobar. Tidak berselang lama, 2 unit mobil pemadam kebakaran dari suku dinas Wakatobi dengan 25 unit personil dibantu warga, api berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Seorang warga yang merupakan pemilik rumah dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar serius. Kebakaran juga membuat kemacetan di Jalan Poros Lia, Kelurahan Mandati 3, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Lancar pemadaman dan tidak berpindah ke rumah yang ada di sekitarnya. Kemudian setelah dalam melakukan pemadaman sampai saat ini sudah 2 kali mobil melakukan pengisian dan terus sementara masih dalam proses pemadaman dan pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun seluruh bangunan rumah rata dengan tanah. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Pemirsa, diduga terkena percikan api korsleting listrik sepeda motor angkut BBM di Jember, Jawa Timur terbakar. Api melahap habis motor tersebut. Direkam sengaja oleh warga sebuah motor yang habis terbakar di Jalan Raya Desa Batu Urip, Kecamatan Sumberbaru, Jember, Jawa Timur. Api membumbung tinggi hingga membuat warga sekitar panik dan berupaya memadamkan api di motor ini dengan alat seadanya. Di saat bersamaan, hujan turun dan tentu saja membantu memadamkan api di motor ini. Beruntung tidak ada korban jiwa karena pemilik motor langsung lari menyelamatkan diri saat motor terbakar. Kondisi motor yang terbakar usai membeli BBM yang diangkut dengan jerigen, sehingga api dengan mudah melahap habis motor ini dan hanya menyisakan kerangka motornya saja. Diduga motor terbakar karena konsleting kabel di motornya. Jerigen bensin diletakkan korban di samping motor kanan dan kirinya. Kamera pengawas merekam 2 pencuri motor yang tengah melancarkan aksinya di halaman parkir Puskesmas Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 2 pelaku membagi tugas, 1 orang sebagai eksekutor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan. Sedangkan seorang lagi memantau situasi. Beruntung upaya pencurian gagal setelah aksinya terpergok seorang karyawan puskesmas yang tidak sengaja melihat gerak-gerik mencurigakan melalui monitor kamera pengawas. Karyawan tersebut bergegas lari keluar kantor sambil berteriak histeris hingga kawanan maling langsung kabur. Saya kan lagi entry CKG ya. Terus di samping komputer tuh ada monitor CCTV. Jadi kebetulan kan saya rehat dulu lah gitu ya. Jadi otomatis saya menengok ke monitor CCTV gitu. Ternyata udah 2 orang itu sudah ada di depan motor saya gitu. Waktu masuknya mah nggak tahu, nggak sadar. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak puskesmas menerapkan area parkir khusus untuk karyawan serta menambah seorang personil yang bertugas sebagai keamanan. Sementara itu, pihak puskesmas telah melaporkan adanya percobaan pencurian sepeda motor ke Polsek setempat.